Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Halo adik-adik, gimana kabarnya nih? Semoga pada baik-baik saja semuanya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Noval Perman Ramadhani dari Universitas Brawijaya. Ayo adik-adik semua pada tahu nggak nih Universitas Brawijaya di mana? Tentunya di Malang Kota. Nah, dari kakak sendiri asalnya dari Pasuruan loh. Nggak jauh dari kota Malang. Nanti kalau misalnya adik-adik semua mau main ke Pasuruan, nanti bareng sama Kak Opang aja ya. Oh ya, kebetulan nama kakak juga sering dipanggil dengan Kak Opang. Nah, kebetulan juga pada kesempatan hari ini, Kak Opang sendiri nggak ditemenin sama kakak yang paling cantik dari sastra Jepang Universitas Brawijaya nih. Silakan Kak Febi untuk memperkenalkan diri. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Terima kasih ya Kak Opang sebelumnya. Oke, kenalin nama kakak Kak Febi. Nama panjangnya Ikroma Febrianti. Jadi dileburin aja Kak Febi. Nah, Kak Febi ini berasal dari Pasuruan juga nih, sama kayak Kak Opang. Jadi kalau mau mampir nanti sekalian ke rumah Kak Febi sama Kak Opang ya. Nah, kakak ini dari Benar. Sastra Jepang, Universitas Brawijaya, angkatan 2020. Nah, Kak Opang, kita mau apa sih sekarang? Nah, pada kesempatan pagi hari ini juga kita bakal belajar bahasa Jepang bareng-bareng nih Kak Febi. Gimana nih? Seru nggak? Wah, asik banget dong. Nah, sebelum kita masuk materi, mending kita nyanyi bareng-bareng deh. Gimana? Biar teman-teman sekalian adik-adik juga pada semangat nih untuk mempelajari bahasa Jepangnya. Asik. Nanti nyanyinya belajar nyanyi bareng sama Kak Opang ya. Iya, bener. Kalau gitu kita mulai aja yuk nyanyi barengnya. Yuk. Nah, gimana nih? Mari kita bernyanyi bersama-sama agar kelas Jepangnya bakal semangat nih adik-adik tentunya. Jadi, judul lagunya apa sih Kak Opang? Judul lagunya adalah Minade Tanoshiku. Minade Tanoshiku sendiri artinya apa sih Kak dalam bahasa Indonesia? Minade Tanoshiku dalam bahasa Indonesia berarti mari kita bersenang bersama-sama. Begitu adik-adik. Yuk kita nyanyi bersama-sama agar kelas Jepangnya adik-adik semua bakal semangat untuk memahami maupun belajar tentang bahasa Jepang. Kita mulai ya. Jadi, 1, 2, 3, 4. Tate, swate, hono akete, minna de tanoshiku hajimemashou. Teppu o kite, e o mite, 本を読んで作文を書いて立って座って本を開けてみんなで楽しく始めましょう。Nah, adik-adik sendiri tahu nggak sih lirik daripada Minade Tanoshiku ini sendiri? Nah, pada penasaran kan artinya? Artinya sendiri ada tate, swate, honakite. Itu apa sih Kak dalam bahasa Indonesianya? Nah, adik-adik sekalian, dalam lirik bahasa Jepang ini, lirik daripada lagu Mina di Tanoshiku ini memiliki arti loh. Jadi tate itu apa sih Kak? Tate sendiri artinya adalah berdiri. Sedangkan swate itu apa sih Kak? Swate itu yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah duduk. Honwakete apa sih Kak? Honwakete adalah mengeluarkan buku. Nah, selanjutnya adalah Mina di Tanoshiku Hajime Masho. Apa sih itu Kak? Artinya kok panjang banget. Mina di Tanoshiku Hajime Masho ini sendiri berarti mari kita bersama-sama. Begitu. Lanjut lagi. Tepuo kite. Tepuo kite. Artinya apa sih Kak? Tepuo kite adalah mendengarkan tape. Kalau dalam bahasa Indonesia sendiri yang kita sering dengarkan, zaman sekarang kan udah nggak ada tape, itu jarang banget itu dipakai. Ada sendiri kan pasti udah mendengarkan lagu itu dari HP ya. Jadi bisa saja mendengarkan lagu di HP begitu, Tepo kita. Sedangkan Ewomite itu apa sih Kak Opang? Ewomite, E sendiri berarti film, sedangkan O itu adalah partikel, mite-nya itu melihat. Jadi kalau digabungkan apa nih adik-adik? Melihat film. Nah, selanjutnya lagi ada Honwo Yonde. Loh, kok sama sih Kak? Hampir sama dengan Honwo Akete? Beda. Jadi ada kata kerja yang membedakan yakni Akete maupun Yonde. Akete tadi apa yo? Akete berarti mengeluarkan, sedangkan Yonde adalah membaca.
Jadi kalau misalnya honmoyonde, apa nih adik-adik? Honmoyonde berarti membaca buku. Ye, bener banget. Tepuk tangan dulu. Kakoi nih. Loh, kakoi itu artinya apa, Kak? Keren sekali. Lanjut lagi. Di sini ada sakubungo kaite. Sakubung. Sakubung itu apa, Kak? Sakubung itu karangan. Sedangkan kaite adalah membuat. Jadi kalau digabungkan, apa nih adik-adik? Sakubungo kaite. Sakubungo kaite berarti membuat karangan. Yeay. Muichido. Kakoi nih. Kayak gitu ya. Lagi ada tati suatu yang tadi harus hafal lo ya. Nah, gitu. Nah, semoga dengan terpantiknya adik-adik sekalian ketika menyanyikan Minade Tanoshiku ini bersama-sama, semoga adik-adik dapat memahami bahasa Jepang maupun semangat dalam belajar bahasa Jepang. Nah, kebetulan pada kesempatan hari ini kita lanjutkan dulu untuk materi bahasa Jepangnya. Kita masuk ke mengenal macam-macam huruf Jepang. Wah, gimana nih? Sebelumnya Kak Opang taruh gitar dulu ya. Mantap. Jadi mengenal macam-macam huruf bahasa Jepang. Sebenarnya dalam bahasa Jepang sendiri ini dikenal dengan 4 jenis huruf. Lah, kok banyak banget, Kak? Iya, kalau di Indonesia kan cuma ada satu tuh. Abjad. Ayo. Nah, kalau dalam bahasa Jepangnya ada 4 jenis, yakni hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Dalam penggunaannya sendiri di Jepang, terutama ketiga jenis huruf yang pertama, yakni hiragana, katakana, dan kanji, itu selalu digabungkan dalam penulisan dan tidak dapat dipisahkan dari penulisan kata dalam bahasa Jepang. Wah, udah kayak pasangan pacaran aja ini, benar-benar nggak bisa dipisahkan. Yuk, lanjut fokus lagi. Sedangkan romaji merupakan cara penulisan bahasa Jepang dengan menggunakan huruf Latin atau abjad seperti yang kita kenal dalam sehari-hari, seperti misalnya dalam bahasa Indonesia menggunakan bahasa abjad, huruf abjad maksudnya. Sorry, salah. Oke. Terus gimana nih kita belajar atau lebih kenal lebih dekat tentang huruf hiragana, katakana maupun kanji nih, Kak? Nah, tentu selanjutnya ada mengenal huruf hiragana yang akan disampaikan atau dijelaskan oleh Kak Feby. Ayo, siapa ya Kak Feby tadi? Kak Feby bisa minta tolong untuk menjelaskan huruf hiragana? Oke. Halo adik-adik sekalian, kembali lagi dengan Kak Feby. Nah, tadi kan dengan Kak Opang, kalian udah belajar tentang mengenal huruf-huruf Jepang. Ada apa saja sih? Dan tentunya tadi kan disebutkan juga sama Kak Opang, ada huruf hiragana ya. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang ada apa aja sih di huruf hiragana itu dan bagaimana sih cara penulisannya. Nah, itu ya teman-teman. Teman-teman dan adik-adik semua bisa lihat ada huruf A, I, U, E, O. Dan ini ada K, I, Ku, K, Ku. Demikian dan seterusnya sampai huruf N. Tapi adik-adik sekalian, orang Jepang biasanya menyebutkan huruf N itu samar-samar ya. Gimana sih? N-nya eng, begitu. Jadi bukan N tapi eng. Dan di tulisannya ini kenapa sih Kak kok ada tulisan angka 123? 123 itu buat apa ya? Nah, ini ada 1, 2, 3. Ini adalah cara penulisannya. Itu kan ada tanda panah-panah ya. Jadi, nanti teman-teman bisa belajar nih. Seperti ini ya contohnya. Misalnya kita akan belajar nulis huruf A. Nah, ini kan ada angka 1 ya di sini. 1 panah straight lurus. Kita menulisnya mulai huruf ini. 1 straight, 2-nya kemana nih? Panahnya arah ke bawah ya. Jadinya langsung 2. Dan yang terakhir 3 goresan. 3. Nah, teman-teman bisa belajar menulis sendiri ya. Ayo, coba ditulis ya. Mungkin kita akan coba tulis di sini lagi. Gimana tadi huruf A? 1, 2,
3. Nah, karena penulisannya di sini agak nggak persis, jadi teman-teman maklum aja ya. Nah, sekarang sudah belajar tentang huruf hiragana, kita akan belajar tentang berhitung. Nah, itu kita akan belajar berhitung mulai dari angka 1 sampai 10. Pasti ada di sini semua pandai-pandai kan berhitungnya. Nah, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau belajar berhitung menggunakan bahasa Jepang, gimana sih, Kak? Kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, adik-adik bisa lihat di sana, bisa membacanya terlebih dahulu dengan tulisan ini. Ini dinamakan dengan tulisan romaji. Jadi teman-teman, adik-adik semua bisa baca nih kan dari tulisan abjad bahasa Indonesia ya. Kalau ini, nah ini kan tadi dari huruf hiragana yang tadinya dipelajari bersama-sama sama Kak Feby. Nah, dan yang ini nanti levelnya berbeda. Nanti ini teman-teman akan belajar tentang kanji. Kita masih belum ya. Jadi kita belajar dulu huruf hiragana dan kita akan belajar tentang berhitung bersama-sama. Ayo, habis Kak Feby sebutin, adik-adik nyebutin ya. Oke, 1 sama dengan ichi. Ayo teman-teman. Ichi. Sip. 2, bunyinya ni. Ni. Kalau 3, tuh sang. Sang. Nah, 4, ini ada 2 penyebutan. Bisa yong sama si. Ayo. Yong. Si. Nah, untuk 5 sendiri, itu go. Go. 6, itu roku. Roku. Untuk 7 sendiri, sama seperti 4, cara penyebutannya ada 2 ya. Nana dan cici. Nana dan cici. 8, haji. 9, juga ada 2, bisa Q atau ku. Dan yang terakhir ada cu, yaitu 10. Nah, untuk 11 dan seterusnya gimana, Kak? Nah, untuk 11 dan seterusnya, kalian bisa langsung menambahkannya saja ya. Nanti kita akan belajar bersama lebih dalam lagi. Nah, untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang warna nih, dan penyebutannya. Tadi kan kita udah belajar ya, tentang huruf hiragana. Pasti udah tahu dong cara bacanya ini, dan adik-adik juga bisa baca di bawahnya ini ya. Ada bahasa Indonesianya juga. Aka, merah. Ao, biru. Nah, teman-teman nanti bisa ingat-ingat. Oh, itu warna merah nih. Kalau penyebutannya bahasa Jepang, aku udah tahu loh. Kalau dalam bahasa Jepang, merah itu sama dengan aka. Jadi adik-adik bisa keren nih, bisa tahu bahasa Jepangnya dan bahasa Indonesianya. Aka, merah. Ao, biru. Udah bisa kan? Coba nanti adik-adik diulang-ulang terus ya, biar hafal. Dan yang selanjutnya ada ruang kelas. Nah, ini ruang kelasnya siapa nih? Tentunya ada di sekolah adik-adik sekalian ya. Ruang kelas itu bahasa Jepangnya apa sih, Kak? Nah, ruang kelas itu bisa dilihat di sini ya. Bisa dibaca ya, romajinya. Kyoshitsu. Ikuti lagi ya. Kyoshitsu. Nah, ini kan juga ada tulisan hiragananya nih. Adik-adik bisa dibaca ya. Kalau adik-adik udah nggak baca tulisan hiragana atau tulisan romaji ini, adik-adik bisa langsung baca hiragana. Wah, hebat banget nih yang udah
langsung bisa baca huruf hiragananya langsung tanpa ada bantuan romajinya. Kyositsu. Ayo bareng-bareng lagi. Mantep, ruang kelas ya artinya. Nah, di ruang kelas ada apa aja sih? Nah, selanjutnya ada sukue. Ayo adik-adik coba nih ngomong. Sukue. Nah, sukue itu artinya apa sih? Nah, sesuai yang digambar berarti sukue artinya meja. Meja. Ya, sukue, meja. Dan setelah ada meja ada apa aja sih, Kak? Kita lanjut. Isu. Isu. Artinya sesuai yang ada di gambar ya. Artinya apa? Kursi. Jadi teman-teman nanti di kelas udah jago nih. Wah, udah bisa nyebutin bahasa Indonesia, bahasa Jepangnya juga. Ruang kelas itu bahasa Jepangnya apa? Meja tadi apa? Dan sekarang kita belajar kosakata tentang isu. Itu artinya kursi. Nah, teman-teman udah bisa menguasai nih huruf hiragana bahasa Jepang dan sedikit kosakata tentang bahasa Jepang. Terutama yang ada di dekat teman-teman waktu belajar, yaitu ruang kelas, meja, kursi. Dan kita nanti akan belajar lebih dalam lagi. Untuk selanjutnya, kita akan belajar bareng-bareng sama Kak Opang nih. Silahkan Kak Opang. Nah, seru banget kan? Tadi udah belajar tentang Kyosetsu, belajar bahasa hiragana maupun angka-angka dalam bahasa Jepang. Selanjutnya, Kak Opang sendiri akan menjelaskan beberapa hal lain, yakni kalimat sapaan dan pengenalan. Nah, sebenarnya kalimat sapaan dalam bahasa Jepang itu apa aja sih, Kak? Simpelnya begini, dalam bahasa Indonesia ada beberapa kalimat sapaan, tentu masih banyak banget. Tapi pada kesempatan hari ini, kakak bakal mengajarkan hanya beberapa saja, yakni 3. Yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah selamat pagi, dan yang kedua adalah selamat siang, dan yang terakhir adalah selamat malam. Wah, keren tuh Kak. Ya iya dong. Jadi Kak Opang sendiri akan menjelaskan ketiga salam ini dalam bahasa Jepang. Wah, seru nih. Ayo kita belajar bersama-sama. Selamat pagi tuh bahasa Jepangnya apa ya, Kak? Ayo ditepak dulu. Ini pada tadi udah harusnya bisa bahasa apa mengenali huruf hiragana. Ayo, pada masih belum bisa ya? Ayo kita belajar bersama-sama. Yang pertama, hurufnya adalah O. Yang kedua adalah H. Yang ketiga adalah Yo. Yang keempat, U. Yang kelima ada Go. Dan yang keenam ada Za. Dan yang ketujuh ada I. Dan yang ke-8 adalah Ma. Dan yang terakhir adalah Se. Jadi kalau misalnya kita baca bersama-sama adalah Ohayo gozaimasu. Nah, gimana teman-teman? Gimana adik-adik sekalian? Kita baca dengan minade tanoshiku. Kita harus bersemangat-semangat maupun ceria. Kita ulangi. 1, 2, 3. Ohayo gozaimasu. Yeay. Selamat pagi. Artinya adalah selamat pagi. Nah, next. Selanjutnya ada selamat siang. Wah, selamat siang. Bahasa Jepangnya apa sih, Kak? Baca hiragana susah banget ya. Ya udah, Kak Opang bantu. Lagi, ayo. Bahasa Jepangnya selamat siang adalah konnichiwa. Minasan, konnichiwa. Nah, kita baca dengan irama minade tanoshiku. Ceria. Yakni 1, 2, 3. Konnichiwa. Yeay. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi, kakoi ne. Lanjut lagi, untuk selamat malam, bahasa Jepangnya itu apa? Ayo, berhubung ini kita kasih romaji. Romaji loh ini, teman-teman, adik-adik semua bisa membaca langsung. Tulisannya apa tuh? Konbanwa. Bacanya gimana, Kak? Bener kayak konbanwa. Cuman ini agak diperhalus sedikit. Konbanwa. Seperti itu ya adik-adik. Kita baca bersama-sama dengan minade tanoshiku. 1, 2, 3. Ayo kita baca hitung dengan menggunakan bahasa Jepang aja. 1, 2, 3. Konbanwa. Minasan, konbanwa.
Yeay, adik-adik udah kekoi jozu desu ne. Udah pada keren-keren dan jago-jago kalau dalam bahasa Indonesianya. Ya, seperti itu adik-adik. Sekiranya kalimat sapaan yang Kak Opang bisa jelaskan maupun kasih tahu, cuman bisa 3 dulu nih. Nanti di lain waktu kita bakal belajar banyak tentang kalimat sapaan dalam bahasa Jepang. Oke. Sekiranya kita cukupkan terlebih dahulu, selanjutnya ada pengenalan. Nah, pengenalan ini juga punya ada etikanya juga. Nah, kalau misal membungkukkan diri, itu adalah sebuah kehormatan dalam bahasa Jepang, yang dimana untuk memperkenalkan diri atau meminta bantuan maupun bimbingan terhadap orang lain maupun orang baru yang dikenal. Nah, membungkuknya caranya gimana sih? Ada yang 15 derajat, ada yang 30 derajat maupun 45 derajat. Cuman yang paling sopan adalah tingkatan Saikeirei dengan membungkuk 45 derajat. Seperti itu, adik-adik. Ini berlaku untuk yang cewek maupun yang cowok. Nah, pengucapan untuk salam kenalnya bagaimana ya, Kak? Kita mulai dari hajimemashite. Hajimemashite. Penasaran? Hajimemashite. Artinya apa sih, Kak? Artinya adalah salam kenal. Dalam bahasa Indonesia seperti itu ya, adik-adik. Selanjutnya, bagaimana cara memperkenalkan nama kita? Contoh nih, pakai namanya Kak Feby. Bagaimana? Setelah haji memashite, langsung Feby des. Seperti itu. Nah, kalau adik-adik, misalnya adik-adik nih, namanya Glenn. Haji memashite, Glenn des. Kalau Kak Opang gimana? Haji memashite, Opanggu des. Nah, seperti itu. Yang artinya, aku adalah nama kita. Gitu. Selanjutnya bagaimana sih Kak untuk memperkenalkan asal daripada tinggal kita gitu. Yang pertama ada Indonesia. Tentu dengan mengenalkan diri kita dari warga Indonesia maupun negara asal kita yakni Indonesia, berasal dari Indonesia. Bahasa Jepangnya Indonesia karakimashita. Bagaimana? Minasan? Indonesia karakimashita. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada hal yang penting maupun hal yang paling terakhir ketika sesi pengenalan, yakni dozo yoroshiku onegai shimasu, yakni adalah mohon bimbingannya. Seperti itu. Apa, teman-teman? Dozo yoroshiku onegai shimasu. Begitu ya, adik-adik. Nah, untuk pengenalan sendiri, semoga adik-adik juga dapat memahami ini dengan baik. Nanti kita bakal lebih mendetail cara pengenalan lebih sopan maupun lebih jelas. Mungkin seperti itu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini maupun hari ini kita cukupkan dulu untuk materi bahasa Jepang. Kita akan ketemu di lain waktu untuk pembahasan bahasa Jepang yang lebih jelas maupun yang lebih lengkap. Gimana? Udah pada tertarik belum untuk belajar bahasa Jepang lebih lanjut? Seru kan? Ceria. Sekali lagi, kakoi ne. Nah, seperti itu ya. Sekiranya dari Kak Opang maupun Kak Feby mengucapkan banyak terima kasih ke adik-adik semua. Semoga apa yang kami sampaikan membawa keberkahan sekaligus menjadikan hal yang berguna untuk adik-adik sekalian. Sekiranya itu saja dalam bahasa Jepang. Koko de owarimasu. Kite korete arigatou gozaimashita. Nah, artinya apa sih Kak Opang? Kokomade owarimasu. Kokomade owarimasu itu artinya dalam bahasa Indonesia, kita cukupkan untuk kali ini. Kite kurete arigatou gozaimasu. Terima kasih telah mendengarkan. Mungkin seperti itu ya, Adik. Sekali lagi, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan waktu. Sayonara.